Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nadif Karim akan memaparkan presentasi tugas makalah kami yang dengan judul Dinamika Persaingan dan Analisis Pemilihan Alternatif Strategi Lembaga. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Strategik dosen pengampu Ibu Neneng Haryani MPD. Langsung kita ke pembahasan. Dinamika persaingan. Pengertian persaingan itu apa sih? Persaingan secara etimologi yaitu suatu konsep yang kerap dipakai dalam ilmu ekonomi untuk mengerti bagaimana pembentukan harga pasar dan keputusan penetapan harga pasar dan keputusan penetapan harga oleh suatu perusahaan atau penjual. Persaingan yaitu keadaan ketika organisasi berperang atau berlomba-lomba untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan milik konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Dari pengertian di atas, sanggup disimpulkan bahwa persaingan yaitu suatu bentuk perjuangan yang dilaksanakan supaya mendapat kemenangan atau mendapatkan posisi yang lebih baik tanpa harus terjadi benturan fisik ataupun konflik. B. Jenis-jenis persaingan. Jenis-jenis persaingan ini banyak sekali. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini dapat diartikan sebagai pasar dengan penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa memengaruhi harga, seperti itu. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Ya, ini dapat diartikan sebagai pasar yang mana seorang penjual itu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Alasannya jumlah barang yang ditawarkan cukup besar yang memungkinkan penjualan tersebut sanggup mempengaruhi harga pasar. C. Posisi dalam persaingan. Persaingan mempunyai posisi yang bisa ditempati oleh perusahaan yang bermain di dalamnya. Secara umum, posisi pasar dalam persaingan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pemimpin pasar atau leader market. Ini adalah leader market itu pemasar yang paling banyak mempunyai konsumen di pasar, seperti itu. Yang kedua, pesaing pasar atau penantang pasar. Dalam bahasa Inggrisnya competitor market. Nah, posisi ini merupakan penantang pasar yang menjadi lawan utama dari pemimpin pasar. Yang ketiga yaitu pengikut pasar atau followers market. Perusahaan pengikut selalu merupakan sasaran utama dari serangan yang dilancarkan oleh perusahaan penantang. Yang keempat yaitu relum pasar atau ceruk pasar atau niche market. Staf industri atau perusahaan yang melaksanakan produksi barang atau jasa selain mempunyai pesaing dan pengikut, tapi juga mempunyai pasar yang tidak diperhitungkan di dalam persaingan. B. Dinamika persaingan. Pengertian dinamika persaingan. Dinamika sendiri artinya dinamika yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada periode tertentu, biasanya itu terjadi. Dengan demikian, dinamika persaingan itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam suatu industri melaksanakan sejumlah tindakan dan balasan persaingan. Persaingan kompetitif terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan berebut satu sama lain dalam usahanya mengejar posisi pasar yang menguntungkan. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan persaingan kompetitif. Persaingan lebih kompleks terjadi dikala ini alasannya menurut perhatian para pelaku industri terhadap pasar tunggal. Perubahan tingkat kompleksitas ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu adanya evolusi menuju pasar global.
Yang kedua, skala ekonomis atau belajar. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi menciptakan koordinasi antar pasar menjadi lebih mudah. Dengan munculnya faktor di atas, maka tidak diherankan lagi bahwa bakal akan terjadi perputaran roda persaingan atau dinamika persaingan dalam pasar di mana semua posisi akan mengalami perubahan pelaku pasar. Bila pemimpin pasar tidak memperhatikan gerakan yang dilakukan oleh para pesaing, maka tidak mengherankan jikalau posisi mereka sebagai pemimpin pasar akan jatuh dan mengalami konsumen dan mengalami kehilangan konsumen seperti itu. Yang ketiga, strategi dalam bersaing. Strategi pemasaran yaitu pendekatan pokok yang akan dipakai oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan lebih dahulu. Di dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai sasaran pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran, dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. Cara-cara atau seni, adapun beberapa seni administrasi persaingan yang bisa dipakai dalam melaksanakan persaingan dengan para pesaingnya biar bisa cepat, tepat berada dalam jalur persaingan dan tetap melaksanakan produksi. Cara-cara atau seni administrasi tersebut antara lain: satu, yaitu strategi-strategi persaingan ini harus menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nomor dua, yaitu pemasaran relasional dengan pelanggan, customer relationship marketing. Ini merupakan proses membentuk, mempertahankan, dan meningkatkan kekerabatan yang kuat, yang penuh nilai dengan para pelanggan dan para pemegang saham, seperti itu. Unsur-unsur penting membentuk relasi. Yang pertama, unsur penting membentuk relasi yaitu yang pertama nilai pelanggan. Yang kedua, kepuasan pelanggan, kesetiaan pelanggan, dan perjuangan mempertahankan pelanggan serta meningkatkan pangsa pelanggan. Nah, ini 4 hal ini harus diperhatikan betul. Supaya apa? Supaya apa tujuan kita itu akan tercapai seperti itu. Menurut Handito Hadijuwono, konsultan, ini termasuk konsultan seni administrasi kompetisi dan marketing, ini mengemukakan ada 6 seni administrasi yang bisa ditempuh perusahaan untuk memenangkan persaingan. Nomor 1, membangun persepsi yang baik sesuai dengan brand positioning. Nomor 2, meningkatkan kualitas produk. Nomor 3, selalu menyajikan produk baru. Nomor 4, melakukan pendekatan dengan konsumen. Nomor 5, melakukan distribusi secara terintegrasi. Nomor 6, harga kompetitif. 4, mencapai keunggulan kompetitif dalam bersaing. Keunggulan kompetitif termasuk bagaimana mendapat dan mempertahankannya merupakan konsep kunci dalam administrasi strategi. Keunggulan kompetitif akan timbul dengan cara mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Keunggulan kompetitif merupakan seni administrasi bersaing terhadap sesuatu yang dirancang untuk dieksploitasi oleh suatu organisasi. Alasannya, keunggulan kompetitif simpel mengalami pengikisan akhir tindakan para pesaing. Kita perlu memahami beberapa hal berikut. 1. Pahami lingkungan persaingan. Pengetahuan terhadap lingkungan sanggup diarahkan untuk membuatkan terusan terhadap peluang-peluang yang akan dihasilkan oleh lingkungan. Juga sanggup diarahkan untuk membuatkan proses penyesuaian terhadap ancaman-ancaman yang akan datang. Begitu. Yang B, kenali pesaing. Kelebihan dan kelemahan pesaing itu apa? Perusahaan harus mengenali pesaing. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari dan menggali peluang-peluang yang bisa dikembangkan oleh perusahaan. Misalnya, bila kebutuhan konsumen yaitu hiburan, para pesaing sanggup bervariasi mulai dari video game sampai ke bioskop. Seperti itu. C, gunakan strategi pemasaran.
Menurut Porter, ada 3 seni administrasi yang harus dijalankan perusahaan. Biar apa? Biar unggul dalam bidang kompetitif bersaing di antaranya. Biar unggul kompetitif dalam bersaing di antaranya. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya. Yaitu ini yang dimaksud itu seni administrasi yang dipakai organisasi apabila organisasi ingin menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelanggan yang luas. Nomor 2, strategi diferensiasi, yaitu serangkaian tindakan yang dirancang untuk memproduksi barang atau jasa yang dianggap para pelanggan berbeda dalam hal-hal penting bagi mereka. Nomor 3, strategi fokus. Perusahaan dengan seni administrasi fokus melayani kebutuhan spesifik ceruk pasar. Terus setelah gunakan strategi pemasaran, yaitu sekarang D, tonjolkan produk Anda. E, implementasi dari strategi. F, evaluasi hasil. Tonjolkan produk ini, produknya kita itu harus dilihatkan sama para pelanggan, para konsumen, supaya biar mereka itu tahu inilah produk kita. Apakah seumpama ada yang minat, monggo silakan, ini bisa dikonsumsi seperti itu. Implementasi dari strategi, sebelum menjual barang, memposting, memperlihatkan barang kita, strategi kita itu harus diatur dulu sekiranya nanti konsumen atau pelanggan itu tinggi minat untuk membeli atau menggunakan barang kita, barang yang telah kita lihatkan kepada mereka, seperti itu. Lalu terakhir evaluasi hasil ini berarti apa yang telah terjadi sebelumnya kita sudah merencanakan, lalu kita sudah melakukan rencana strategi yang sudah disusun sebelumnya, lalu terjadilah hasil dari strategi tersebut gimana, apakah konsumen minat, tidak minat, apakah pelanggannya tinggi pelanggan apa rendah. Nah, itu semua perlu adanya evaluasi gunanya untuk apa? Gunanya untuk memperbaiki mana yang kurang dan mana yang kurang. Nah, nanti yang kurang ini akan diperbaiki lagi sekiranya tidak ada kata kurang lagi dalam evaluasi kedepannya, evaluasi selanjutnya, seperti itu. Sekarang analisis pemilihan alternatif strategi lembaga. Pengertian strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Adapun pengertian strategi secara umum dan khusus. Kalau pengertian strategi secara umum yaitu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Itu pengertian strategi secara umumnya. Sekarang pengertian strategi secara khusus, yaitu tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. B. Perumusan strategi atau formulasi strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan juga harus dilakukan oleh perusahaan dalam merumuskan strategi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Nomor 3, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan. Nomor 4 yaitu menentukan tujuan dan target terukur
mengevaluasi berbagai alternatif strategi. Nomor 5, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang ataupun pendek. Perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategik dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik, seperti itu. Adapun faktor-faktor kekuatan dan peluang yang digabung untuk memperoleh manfaat yang maksimal dan kelemahan serta ancaman juga digabung untuk meredam atau meminimalisir dampak negatifnya. Yang pertama yaitu menetapkan misi. Misi adalah, pengertian misi sendiri yaitu tujuan atau alasan mengapa perusahaan itu berdiri. Misi itu berupa tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Misi mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dengan produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Yang kedua yaitu tujuan, menetapkan tujuan. Tujuan dari itu apa? Pengertian tujuan itu apa sih? Tujuan itu adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Perusahaan harus menetapkan tujuan secara jelas, seperti halnya 1. Laba bersih yang harus dicapai. B. Biaya yang akan digunakan. C. Pertumbuhan yang diharapkan. D. Sumber daya yang diharapkan. C. Upah dan gaji pekerja. F. Pangsa pasar. G. Inovasi dan kreativitas. Nah ini 7 hal ini harus diperhatikan betul untuk kemajuan suatu perusahaan, mulai dari laba, biaya, pertumbuhan, sumber daya, upah, pangsa dan inovasi. Ini harus diperhatikan betul supaya ada kemajuan dalam mendirikan sebuah perusahaan. 3. Strategi. Pengertian strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif. Tentang apa? Tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuan perusahaannya. Strategi itu akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Nomor 4, kebijakan. Kebijakan adalah pedoman luas untuk pengambilan keputusan perusahaan secara keseluruhan dan pedoman luas yang menghubungkan perumus strategi dan implementasi. Seperti itu. C. Evaluasi strategi. Strategi yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi. Evaluasi diperlukan gunanya untuk mempelajari strategi tersebut berhasil atau gagal, proses kurang atau lebih, ada kurangnya apa tidaknya, seperti itu. Proses evaluasi juga bisa dijadikan pembelajaran untuk proses perumusan strategi selanjutnya. Richard Rummel memberikan 4 kriteria dalam mengevaluasi strategi. Keempat kriteria tersebut diantaranya 1. Konsisten. Ada 3 tanda permasalahan organisasi yang menyebabkan strategi yang tidak konsisten. Ketiga tanda tersebut yaitu 1. Jika permasalahan manajerial berlanjut dengan berubahnya personil dan jika mereka bergantung pada dasar isu yang ada bukan pada orangnya. Nomor 2. Jika sukses dari suatu organisasi berarti kegagalan dari organisasi lainnya. 3. Jika permasalahan kebijakan dan isu berlanjut pada solusi tingkat atas. Nomor 2 itu kecocokan. Nomor 3 yaitu memungkinkan dan nomor 4 yaitu keuntungan. Nah ini evaluasi ini harus diperhatikan untuk memberikan kemajuan kepada perusahaan. Mana yang lebih baik, mana yang kurang, itu bisa ditambali, dikasih solusi bagaimana jalan keluarnya, bagaimana sekiranya ini tidak ada kekurangan lagi, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal.
yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Nomor 2, mengukur prestasi, dan nomor 3 yaitu C, mengambil tindakan korektif. Yang nomor 2, syarat-syarat umum evaluasi. Syarat-syarat umum evaluasi yang pertama yaitu kesohihan atau kebenaran. Sohih menggantikan kata validitas yang dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi, mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Nomor 2 yaitu keterandalan. Keterandalan evaluasi itu berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Terus 3, kepraktisan merupakan syarat. Praktisan ini merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Kepraktisan evaluasi terutama dipertimbangkan saat memilih tes atau instrumen evaluasi lain. D, strategi pengamatan lingkungan. Strategi pengamatan lingkungan ada dua yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu analisis eksternal. Analisis lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel yang berada di luar lingkungan perusahaan yang berupa peluang dan ancaman bagi perusahaan. Variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi di mana organisasi tersebut berdiri. A, lingkungan kerja. Terdiri dari elemen-elemen yang langsung berpengaruh dan dipengaruhi oleh operasi-operasi utama perusahaan. Ini terdapat di lingkungan kerja. Yang B, lingkungan sosial, terdiri dari kekuatan umum, di mana kekuatan ini tidak berpengaruh langsung dengan aktivitas jangka pendek perusahaan, namun seringkali berpengaruh pada keputusan-keputusan jangka panjang perusahaan, seperti itu. 2, analisis internal, tadi eksternal sekarang internal. Analisis lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Variabel ini membentuk suasana di mana pekerjaan dilakukan. Apa saja variabel-variabel tersebut? Yang pertama yaitu struktur. Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. B, budaya. Pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan kepada anggota perusahaan. C, sumber daya. Aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang atau jasa perusahaan ini harus mencukupi dan memadai. E, analisis SWOT sebagai alat perumusan strategi. Analisis SWOT sebagai alat perumusan strategi salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam pemilihan strategi dasar adalah melalui analisis SWOT Rangkuti. Menjelaskan bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, sedangkan faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Alat yang digunakan dalam menyusun faktor-faktor strategi perusahaan itu yaitu matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Metrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Terdapat 4 langkah strategi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan. Yang kedua yaitu strategi ST. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, strategi WO. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada. 4, strategi WT. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman.
Bab 3 ini kesimpulannya. Persaingan itu yaitu suatu bentuk perjuangan yang dilakukan supaya mendapat kemenangan atau mendapat posisi yang lebih baik tanpa harus terjadi benturan fisik ataupun konflik. Kesimpulannya itu. Ada dua jenis persaingan, yaitu persaingan pasar tepat dan persaingan pasar tidak sempurna. Terdapat 4 posisi dalam persaingan itu. Yang pertama pemimpin pasar, 2 penantang pasar, 3 pengikut pasar, dan yang terakhir 4 relung pasar. Dinamika persaingan yaitu perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode-periode tertentu. Perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksud untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategik dan keuangan perusahaan, serta merancang strategik untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value yang baik. Kemudian di dalam formulasi kita harus memperhatikan faktor lingkungan eksternal dan internal dalam suatu organisasi. Supaya apa? Supaya tujuan yang kita inginkan itu mudah tercapai, dan dengan menggunakan analisis SWOT kita tahu kelemahan, kelebihan, ancaman, serta peluang dalam organisasi tersebut. Cukup sekian untuk pemaparan makalah yang kami paparkan tadi. Apabila ada tutur kata atau salah kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, terutama ibu guru dosen, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.